إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. Wa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu wa fi riwayatil ukhra wastighfarihi amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, di mana kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita pada saat orang sedang lelap tidur. Namun kita juga diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu sunnah. Kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tentu kita berharap semua merupakan nikmat Allah, kita manfaatkan dalam ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa memanfaatkan kesempatan ini, sekalipun mereka sehat tapi tidak afiat. Karena sehat dan afiat itu seperti kita layaknya, dan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Itu semua merupakan nikmat Allah yang luar biasa sekali kepada kita semuanya. Dan malam ini, sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi gerhana bulan total, di mana kejadian ini memang pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Menurut para ahli, bahwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW selama beliau hidup itu, hitungan mereka para ahli astronomi 8 kali. Tetapi yang termasyhur sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih, kejadian pada zaman Rasulullah SAW itu pada tanggal 27 Januari tahun 632 Masehi. Itu pun terjadi gerhana matahari. Kurang lebih jam 8.30 tepatnya. Pada saat itu seperti sekarang, cuaca sedang panas, sedang panas-panasnya pada saat itu. Dan pada saat itu pun meninggalnya putra beliau, putra Rasulullah SAW, yang bernama Ibrahim, dari seorang perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Al-Muqawqis, Kesultanan Iskandaria. Ibrahim dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriyah, dan Ibrahim hidup hanya 18 hari. Dan pada hari itu terjadi gerhana pada saat putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim. Sehingga orang-orang menyangka dan bisa mereka menetapkan bahwa terjadi gerhana itu karena meninggalnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Apalagi orang-orang munafik selalu menghembuskan berita-berita bohong. Untuk itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan
umumnya kepada kita, dan hadis ini sampai kepada kita karena hadis ini memang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disebut-sebut para hadis adalah disebut muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menyampaikan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayatani, dua tanda-tanda kekuasaan ayat Allah, min ayatillahi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Jadi bulan, matahari semuanya adalah tanda kekuasaan Allah, berjalan atas dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, dan mereka beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah. Matahari terbit dari sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat, terus saja begitu. Tapi kalau nanti sudah berbalik, terbit sebelah barat, kemudian tenggelam di sebelah timur, itu tandanya akan kiamat. Itu tanda. Kenapa? Karena berubah, tidak lagi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Andai kata hari ini seperti itu, mau apa? Jawab dalam hati, andai kata hari ini terjadi seperti itu, matahari terbit di sebelah barat dan kemudian tenggelam di sebelah timur, mau apa? Itu tandanya kiamat. Dan bagi Allah sangat mudah hal itu. Untuk Allah sangat mudah menentukan itu, karena mereka ciptaan Allah. Diciptakan, kemudian diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang we teu nyiptakeun tapi ngurus. Ucing tong nu jauh. Diurus ku urang, teu bisa nyiptakeun nyeun ucing saja, mana bisa nyeun ucing. Diurus ku urang, nurut pan. Diuk. Digupayan ka dieu nyamperkeun pan kitu. Karek kana ucing, apalagi Allah. Ketika Allah menghendaki matahari itu terbit dari sebelah barat, apa kita bisa menolaknya? Tidak ada. Bukankah kita juga sadar, idza aradallahu syai'an fa innama lahu ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, hanya mengatakan Allah, jadi kau, jadilah. Kakarek itu, Pak. Nah sekarang terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, bukan karena terjadinya kematian seseorang atau disebabkan matinya seseorang. Ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita harus mengakui ini semua adalah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kau mau nyen panon poe, nyen bulan, sanu bisa. Paling genyian papanon poean jeung bubulanan orang. Itulah kita sebagai manusia. Terjadinya itu seperti inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di antara sekian kekuasaan yang menunjukkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana itu karena matinya seseorang, bukan karena matinya Ibrahim. Ini menepis perkataan mereka. Pada saat itu mereka menyangka bahwa terjadinya gerhana itu disebabkan kematian putra baginda Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim itu. Di urang mah lain kumawat hiji jelema, di urang mah cenah, ya, cek departemen percenahan. Yang gerhana teh disebutna teh samagaha. Bajarkeun teh samagaha teh ninian teh keur bobogohan. Cenah karena oge. Bajarkeun teh ninian teh keur bobogohan. Nya kusabab keur bobogohan anteng kudu digerwahkeun. Hese bahasa Indonesia digerwahkeun oge, naon bahasa Indonesia ngagerwahkeun teh ising sieunan we lah gitu.
ditakut-takuti nya ditakolan bangsa kaleng butut ember butut ngan eueuh nakolan kaca mareseun peupeus ditakolan sangkan papisah nini anteh nuker bobogohan program pertama wa kabbiru bertakwilah kalian wa tasaddaqu dan bersedekahlah wa sallu dan salatlah. Jadi program pertama berdoa, sok ngadoa apa? Bisa rek ngadoa mangateh teh. Da kitu program ngadoa naon? Bisa yang diboga pemajikan pe. Terserah teman doa masing-masing. Ngan lamun hayang rumah tangga berkah sok doakeun. Seperti orang didoakeun ku batur nalika orang nikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Sok doakeun deui ka Allah sangat rumah tangga orang berkah. Ngadoa ka Allah. Dina waktu kieu teh ngadoa ka Allah. Wa kabbiru takbir tadi atau takbiran di jam sabaraha? Di setengah 2 takbiran Allah. Kemudian watas sedekah, nah ini sedekah, duka tinggi, sedekah acan, sebab kencelengnya acan ketinggali. Kemana ya kenceleng? Atau terus desian can? Mau bebeja ke Ustaz, cina. Padarkan ria, wasallu kita sudah sholat tadi. Di hadis lain wastighfarihi, beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita beristighfar kepada Allah? Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Saya katakan tadi, andai kata matahari diterbitkan dari barat, kemudian ditenggelamkan di sebelah timur, mau apa terjadi? Andai kata hari ini terjadi seperti itu, apa yang telah kita siapkan? Sementara kita sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa, maka ampunan inilah yang kita harapkan dari Allah. Tidak ada seorang manusia yang bersih dari dosa. Moal ayah, wah jelema mah. Kangjeng Nabi ge pernah salah, wah. Kangjeng Nabi oke Rasul Nabi pernah salah. Salat asar 2 rakaat bener tuh? Salah. Itu kesalahan Rasul, tetapi kesalahan ini menjadi contoh. Andai kata kamu salat asar 2 rakaat tambah 2 rakaat itu yang dilakukan oleh Rasul, kemudian melakukan sujud sahwi menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan. Kamu orang lu tidak asuh ku wahyu, tidak ditegur ku Allah ku wahyu. Cacakan seperti ini. Itulah manusia, sebab manusia di antara 2 dimensi. Manusia hidup itu di antara 2 dimensi. Satu dimensi malaikat yang selalu taat kepada Allah, yang satu lagi dimensi setan yang selalu bersalah kepada Allah. Allah menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu fujuraha dorakana wa taqwaha jeung takwana kebenaranana. Allah dari manusia di antara 2 dimensi, kadang-kadang taat, kadang-kadang teu taat, itu manusia. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang teu soleh, kan lain haji soleh gitu, Pak. Kadang-kadang benar, kadang-kadang teu benar manusia. Itulah manusia, karena manusia hidup di antara 2 dimensi. Keur urang teh keur taat. Itu hal yang bagus. Tapi manakala kita sedang tidak taat, itu hal yang jelek. Kita betul sedang ada dalam kebenaran, tapi pada satu saat kita ada dalam kesalahan. Wajar manusia seperti itu. Al insanu malal khata wa nisyan, manusia tempatnya kesalahan dan kealpaan. Dan itu hal yang wajar karena manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa sesungguhnya manusia. Karena manusia selalu melakukan kesalahan, maka pada saat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu istighfar. Mata cek Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian. Bersegera. Hari ini, malam ini, saat ini, detik ini
Allah membuka pintu ampunan bagi manusia. Silakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah saatnya, karena disinilah apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada saat gerhana ini. Silakan Anda beristighfar. Pak, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Satu dengan pekerjaan, yang kedua dengan ucapan. Pekerjaan apa yang bisa melahirkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? As-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ati, satu Jum'ah ke Jum'at yang lain. Kemudian al-umratu ilal umrati, dari umroh yang satu ke umroh yang lain. Mukaffiratun, itu bisa menghapus dosa. Jadi jangan salah bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah merupakan penghapus dosa. Itu pekerjaan. Kemudian sholat Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, itu adalah mukaffiratun, bisa menghapus dosa. Ngan Jumaahna anu henteu sare. Jumaah istimewa tuh Pak, Jumaah mah hees we sadaya. Komo khatibna celeuyeu sora leutik atuh asa dikawihan lah. Dede mah kuat keneh ayeuna daripada Jumaahannya. Gitu. Da kumaha khatibna tuh kalau kumaha oge. Kamu cep dari tegap khotib celaya atos ka mana we bika ngimpi cenah. Pak, jadi dari Jumat ke Jumat itu penghapusan dosa, dari umroh ke umroh juga merupakan penghapusan dosa. Itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghapuskan dosa. Catatannya, kerjakan ibadah itu dengan baik dan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, harus lillahi ta'ala. Apaan sholat ge fawailul lil musolli, neraka bagi orang yang suka melakukan sholat. Nu sholat aku mah hayang kapuji ku bantu, tidak ikhlas dalam hati. Da loba jelema teh kitu. Sholat yang benar, segala sesuatu yang dikatakan ibadah harus muncul dari keikhlasan lillahi ta'ala, baru akan melahirkan penghapusan dosa. Tidak sembarangan Pak ibadah itu. Dan ibadah itu harus dibangun dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak pernah diperintah kecuali untuk beribadah ikhlas menunaikan agamanya. Itu Pak. Baru itulah ibadah yang bisa menghapus dosa. Ayo ukur sesolatan mah bisa kalau aku mau. Nah, dan kemudian cara yang lain, ketika orang ingin mendapatkan maghfirah Allah, pengampunan Allah, dengan ucapan. Ditajam Pak, cetruk ditajam. Galak. Oh, ayat begitu. Ayat, jadi itu begitu. Cetruk ditajam, gelo teh. Batu teh halangan kain. Lain kitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat tadi teh salah menyebutkan gelo karena batu. Astagfirullahaladzim. Itulah Pak. Yes. Kakarek ke Jumaah beres Pak. Jumaah beres. Can balik. Udah heula. Udah heula di teras masjid. Ngopi heula. Teu karasa ngomongkeun batur. Teu karasa. Ustaz mah apa? Tara. Udur. Beres ngomongkeun batur. Duh, ingat tadi teh ngomongkeun batur. Astagfirullahaladzim. Ini ucapan. Ketika orang sadar idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim.
apabila mereka melakukan kesalahan, idza fa'alu fahisyatan, mereka melakukan fahisyah, zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri, tahu dosa tapi dilakukan, itu zalim. Ada teka rasa apa? Menzalimi diri sendiri mah orang sadar-sadar, gini eta teh salah, teh menzalimi diri sendiri. Fastaghfiru lidzunubihim. Mereka minta ampunan karena dosa mereka. Allah akan menerima tobat kita, menerima istighfar kita, Pak. Asal kita sadar bahwa itu adalah dosa. Hari itu, detik itu, saat itu ketika kita habis mengucapkan istighfar, maka pintu istighfar itu terbuka buat siapapun yang menyadari bahwa itu adalah dosa. Sok sanu teh dosa. Ustaz juga sarua. Ustaz juga manusia lain malaikat. Mun ustaz malaikat malah di dieu, Pak. Malah aya malaikat nu ngajirim hareupeun urang seperti kieu moal. Mun ka Kangjeng Nabi pernah. Dan itu mah mukjizat. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan. Malam ini, subuh ini adalah ada satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu istighfar. Silakan. Dan kemudian ini juga menarik, Pak. Pada saat terjadi gerhana matahari, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya dari Siti Asma binti Abi Bakrin. Siapa Asma binti Abi Bakrin? Itu adalah istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah lain Siti Aisyah bungkul salapan, Bu, istri Nabi teh. Itu sunnah kade. Salapan Kanjeng Nabi mah. Ngan Al-Qur'an nyebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Saat nikah ku aranjeun awewe anu dipikaresep ku anjeun 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, lamun anjeun ngarasa teu bisa adil geus hiji. Turutan ustad hiji dipikayana. Lain sieun. Lain sieun ku awewe kan sakitu kan sieun teu bisa adil. Sakitu wungkul ning hiji we. Goong. Nah, jadi Siti Asma itu adalah istri Nabi dan kemudian dia datang. Ataitu Aisyah, aku mendatangi Aisyah, kata Siti Asma. Kemudian hina khosapatis syamsu, ketika terjadinya gerhana. Fa idzan nasu qiyamun, ketika itu manusia sedang berdiri semuanya. Hari bumi Siti Aisyah teh di mana? Eta nu janten kuburan ayeuna eta bumina teh. Padi gigireun masjid. Kenapa Siti Asma tahu bahwa manusia sedang ada di masjid? Karena memang rumah Siti Aisyah di samping masjid dan masjid itu terbuka, Pak. Baheula mah Pak can make nu kieu, baheula masih terbuka di handapna can make karpet. Masih pasir di zaman Rasulullah. Urang geus karareuna tuh. Dengan teknologi yang sangat tinggi kan sekarang itu terus berjalan. Kehebatan teknologi itu zaman Nabi begitu. Kemudian fa idzan nasu qiyamun yusallun, tiba-tiba manusia itu berdiri dan kemudian mereka sholat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, demikian juga Siti Aisyah berdiri dan beliau melakukan sholat. Faqultu, aku berkata, kata Siti Asma itu, malin nasi, apa yang terjadi kepada manusia saat ini sehingga sholat? Jadi dia tidak tahu bahwa pada hari itu terjadi gerhana. Fa'asyarat biyadiha, kemudian Siti Aisyah itu mengisyaratkan dengan tangannya dengan telunjuk nahwas sama ke langit. Jadi nuju sholat teh kieu ngacung kenging Bang, berikan isyarat asal ulah nyarios. Komo nyanyi macam mana? Nyarios temen aku mau ngalagu der ekek paeh dinyanyikan ke sholat pan temenang gitu teh. Waqalat,
Siti Asma mengatakan setelah beliau melihat ke atas terjadi gerhana, subhanallah, begitu kata Siti Asma. Faqultu, aku pun berkata, ayatun, ya, dan tanda kekuasaan Allah. Wa asyarat, maka ia mengisyaratkan dengan jawaban nah. Jadi Siti Aisyah teh, ayatun, satu kejadian, satu tanda kekuasaan Allah. Maka Siti Aisyah dengan mengatakan, tidak mengatakan, tapi mengisyaratkan betul. Orang mau ungek berarti gitu, tandanan orang. Fakum tu, aku pun berdiri, hatta jajallanil ghasy, sehingga yang gelap itu sudah hilang. Wa ja'altu asubbu min syai'in, fa asubbu fawqa ra'si ma'an, aku pun mengucurkan air ke atas kepala. Artinya pada saat itu sedang terjadi panas-panasnya. Setelah bergeser matahari, maka aku pun mengucurkan air ke atas kepalaku. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah SAW selesai, kemudian sholatnya, maksudnya setelah Rasulullah selesai sholatnya, hamidallah, bertahmid kepada Allah. Ini menunjukkan khutbah itu tidak memakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Rasul langsung hamdalah. Ini syariat. Tidak seenak Bapak, karena ini adalah merupakan upacara ibadah, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada kata assalamualaikum mengawali khutbah gerhana ini, tidak ada. Tapi ketika beliau selesai sholat, beliau langsung dengan hamidallah, alhamdulillah. Kemudian wasna, memuji kepadanya. Summa qala, beliau berkata, ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aitu fi maqami hadza hatta al-jannata wan nara. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun, ya, illa qad ra'aitu, kecuali aku melihatnya saat ini. Hatta al-jannata wan nara, sampai aku bisa melihat surga dan neraka. Jadi pada saat terjadi gerhana itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW surga dan neraka. Moal ka urang dalin Rasul. Untuk apa? Untuk memberikan keterangan kepada kita bahwa kejadian-kejadian apa yang terjadi di neraka itu adalah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi misla aqriba min fitnatid dajjal. Aku telah diberikan wahyu. Jadi Rasul telah diberikan wahyu kepada aku bahwa kalian nanti akan diuji. Murama bakal ditakonan. Tuftanuna. Kalian itu akan ditakonan. Akan diuji, ditanya. Nah, lupas mah ditanya. Fil kuburi, di dalam kubur, misla au qariba min fitnatid dajjal, seperti atau mendekati fitnahnya Dajjal. Dasarnya pertanyaan itu, Pak. La adri, aku juga tidak tahu apa itu. Qalat Asma'u, Asma meneruskan kata-kata Rasulullah SAW, yu'ta ahadukum fayuqalu lahu, didatangkan kepada salah seorang di antara kalian, fayuqalu, dikatakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajuli, apa yang Anda ketahui dengan seorang laki-laki ini. Wah, tah di alam kubur teh bakal gitu, orang bakal ditanya, ente nyaho ieu saha ieu, tah kitu. Ieu saha ieu? Nu jelas lain si kabayan, Pak, lain. Nu dibawa ku malaikat teh lain si kabayan, kada lain. Si diapalkeun teh, "Nah, saya tak kabayan," lain. Kemudian
Fa'amal mu'minu awal muqinu, adapun orang yang beriman dan orang yang meyakini, nu yakin, huwa Muhammadun, dia itu adalah Muhammad. Jadi orang yang beriman dan orang yakin itu, wabil akhirati hum yuqinun, yakin terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari, dia yakin. Nah itu muqin, disebutnya orang yang yakin. Orang yang beriman dan orang yakin, dia akan mengatakan huwa Muhammadun, dia adalah Muhammad. Orang jangan pernah aja bertemu dengan yang namanya Muhammad, jangan kegambarkan kumaha wajah Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita ketika dalam kubur ditanya, iya saha, saya lah kita, kurang bisa ngajawab kita Muhammad, dong ngajawab kita keimanan anak. Atau umat setelah para sahabat kesini, ada umat yang lebih hebat imannya adalah orang-orang nanti kelak mereka itu tidak percaya, tidak bertemu kepadaku, tapi mereka beriman kepadaku. Inilah umat yang hebat. Seperti halnya kita, inilah umat yang terhebat sebetulnya. Yang bakal kelihatannya akan dirasakan nanti ketika kita ditanya dalam kubur, siapa orang ini? Maka orang beriman akan mengatakan, ia adalah Muhammad. Keimanannya Pak yang menjawab itu. Bisa diapalkan daya baik-baik. Mau ditanya, saya cek malaikat munkar jeung nakir teh. Geus apa teh kudu ditanyakeun. Entong kitu-kitu teh mah tuh. Oke, yang menjawab adalah keimanan kita. Dia adalah Muhammad. Kemudian Ja'ana bil bayyinati, dia datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Aku menerima, kami menerima apa yang dibawa oleh beliau. Keterangan-keterangan yang jelas itu kami terima. Kemudian wa amanna, dan kami pun menerimanya. Wattaba'na, dan kami mengikuti. Menerima, mengimani, dan kemudian mengikuti. Itulah orang yang beriman itu seperti itu. Kemudian kata malaikat, 6 solihan, silahkan beristirahat dengan tenang. Hayang gitu teh Pak. Siga anu keur nunutan subuh ieu Pak. 6 solihan pek sare serek. Gitu. Itulah orang yang beriman. Di alam kuburnya juga disuruh untuk 6 solihan, silahkan istirahat. Tidurlah dengan tenang. Itulah bahasanya seperti itu. Kemudian disebutkan wa amal munafiku awil murtab. Kalau mekananya subuhnya tenang Pak, dengan ngantosan subuh gitu. Kenal wih kan itu kerek ke salat subuh Pak, oke jam 8 teu meunang di dieu. Amal munafiku, adapun orang munafik, awil murtab, atau orang yang tidak yakin, orang yang ragu terhadap sesuatu nanti kelak akan terjadi. La adri, aku tidak tahu. Ketika ditanya, mahil muka bihadzal rajul, siapa laki-laki ini? Orang munafik atau orang yang tidak yakin akan bertemu dengan apa yang akan nanti Allah ceritakan bahwa kelak akan bertemu dengan ini dan seterusnya. Aku tidak tahu. Hanya sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Hanya aku mendengar orang mengatakan itu, aku pun ikut mengatakan seperti apa yang saya katakan tadi. Itu jawabannya. Kan aya jelema nu turut moni. Cek batur kitu meuni anteh nakolan tihang listrik miluan. Nah, itu seperti itu, cilaka ka jelema nu kitu mah tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan, tuturut moning. Aya jelema nu salat kitu aya.
Tidak punya ilmu Pak, salat nurutkan watur. Waktu jeung urang kikieuan curug nate, waktu jeung masjid itu mengeluh ke kieu. Itu orang tidak punya ilmu. Harus punya ilmu. Kenapa kita harus begini? Itu ada ilmunya. Disebut nanti tahrikus syababah, menggerak-gerakkan telunjuk. Itu dalam hadisnya sebut seperti itu. Pakai ilmu Pak. Lain tuturut muning, cilaka tuturut muning. Maka lamun aya pangaosan teh sok sarumping menjadi ilmu, ibadahna ku ilmu. Lain tuturut muning sebab akan terjadi orang yang tuturut muning. Disebut nanti orang yang ragu-ragu dan orang yang munafik. Nah Pak gitu. Maka cekang yang Nabi, ya ummat Muhammadin, hai umat Muhammad, wallahi kata Rasul, demi Allah, la ta'lamuna ma'lamu, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui saat ini, la tuhiktum qalilan, kalian akan tertawa sedikit, wala baik waqaitum katsira, dan akan menangis sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ada kejadian seperti ini. 5 menit ya cukup lah. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun naro, diperlihatkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u, tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Uluh lalaki seri. Sebab penularan akan neraka mah awewe cenah gitu. Lelaki. Terus yakfurna, mereka itu kufur. Kata Rasulullah, penyebab utama perempuan masuk ke dalam neraka itu penyebabnya adalah yakfurna, mereka itu kufur. Rasul ditanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah, teiman ke Allah? Tidak, bukan itu. Bagaimana sok sholat, Pak? Oh sok sholat, sok saum, gitu kan. Catatannya bukan tidak sholat, bukan tidak saum yang disebut kufur itu. Tetapi yang disebut kufur adalah yakfurnal ashira, mereka kufur kepada suami mereka. Caranya atau yakfurnal ihsana, dalam bahasa itu disebutkan yakfurnal ihsana, mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalaulah Anda wahai laki-laki memberikan kebaikan kepada salah seorang di antara istri Anda, selama itu memberikan kebaikan-kebaikan, ada orang teh atuh pan naon biaya kurang, udah tanggung jawab salaki terus kan unggal poe teh aya nu bulanan aya tah ieu sabulanan tah ieu unggal poe aya dikeluarkeun dompet teh unggal adahro disebutnya sepanjang masa, sepanjang hidup rumah tangga diberikan kebaikan, balanya terus. Sumra'at minka syai'an, kemudian si istri itu melihat sesuatu dari Anda di luar yang harian, di luar yang bulanan itu, melihat sesuatu yang dari Anda. Pajar kata ma ra'aitu minka khairan qatu, can pernah akang barang bere ka abdi cenah kitu. Jadi ngalelengit teu kenging Bu, ngalelengit pemasihan suami teh. Kamari ieu dipangmelikeun geulang, panikeun geulang. Aya nu alus deui, aya permataan aya mah. Akang can pernah pangmelikeun geulang, pan bulan kamari pangmelikeun tak kitu. Panyawa teh Bu kade Bu tah, itu meuni ulah kitu Bu. Sebab itulah ketika seorang istri kemudian ngalelengit karena kasayan menjadi suami, itulah penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Nah, itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan keistimewaan adalah Rasulullah SAW pada saat itu diperlihatkan neraka sampai kepada surga. Tetapi yang dijelaskan dalam hadis ini dahsyatnya api neraka. Itulah Pak,
kejadian pada saat gerhana matahari itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana sesuatu neraka itu, siapakah penghuni neraka itu. Ternyata perempuan kebanyakannya. Lamun dihitung-hitung memang leres, Pak. Di Indonesia itu banyak perempuan daripada laki-laki. Oh, mulai lagi. Jadi di Indonesia itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Cenah mah 1:3. Kalau situasi semacam ini, apabila tidak seimbang jumlah laki-laki dan perempuan, itu tanda kiamat. Walau alam shawab. Karena itu hadis Bukhari juga, Pak. Jadi hadis menunjukkan kalau perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki, itu terjadi kiamat. Walau alam kapan kita kiamat. Nah, cing lamun bener-bener kiamat rek naon orang. Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan hasil ibadah kita ini. Maka untuk kita isilah waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke alam dunia bukan untuk apa-apa, untuk beribadah. Segala sesuatunya harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknai hidup ini, hiasi hidup ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada apapun kecuali ibadah. Dan itulah manusia, tugas manusia di dunia ini. Dan manfaatkan semua waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari kemudian. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita semuanya. Mengampuni dosa-dosa ibu bapak kita, mengampuni kaum muslimin semuanya, terutama saudara-saudara kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas, Pak. Belum menit. Coba kalau badai wudu lah wudu. Dah atosan, Pak.